A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahir Budiman dengan NPM 2020011030040 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan politik daerah. Sebelum menusuk ke dalam, menjerumus ke dalam, saya ingin menyampaikan pengantarnya saja. Pemerintah daerah berada dalam ruang tertentu. Jadi pemerintah daerah itu berada di suatu daerah tertentu, ruang tertentu yang sudah diberi haknya oleh pemerintah pusat, pemerintah nasional, gitu kan. Sistem pemerintahan nasional adalah konteks utama dalam pemerintahan daerah. Jadi kan dibilang pemerintah daerah itu diberi hak oleh pemerintah nasional. Makanya adanya pemerintah daerah itu karena adanya pemerintah nasional. Dalam hal Pemda, pemerintah daerah tidak sanggup mengisi pembangunan. Sebetulnya ada andil sistem pemerintahan nasional itu sendiri yang membuatnya demikian. Jadi adanya kebijakan juga dari sistem pemerintahan nasional itu. Jadi nggak seluruhnya pemerintah daerah itu sanggup mengisi pembangunan. Jadi harus adanya saling keterkaitan antara sistem pemerintahan nasional dan sistem pemerintahan daerah. Pemda hanyalah instrumen dalam mencapai serangkaian nilai pembangunan yang diinginkan oleh sebuah bangsa. Jadi kan ini ya, apa namanya, nggak semua bisa ditampung. Aspirasi-aspirasi rakyat di daerah-daerah tertentu itu nggak semuanya bisa ditampung oleh pemerintah nasional. Makanya ada pemerintah daerah supaya terlaksana. Nah, dari adanya pemerintah daerah itu nanti kalau misalnya benar-benar apa ya namanya, benar-benar penting, pasti akan disampaikan pemerintah nasional gitu. Analoginya begini, misalnya aspirasi masyarakat Papua itu kan seperti rasisme itu kan sangat kental ya di sana. Makanya ada pemerintah daerah yang memperjuangkan itu, KKB gitu kan. Makanya ada terus kayak misalnya apa ya, kayak konflik-konflik yang kecil gitu, bukan seperti kayak konflik-konflik besar seperti terorisme yang mengancam keamanan negara gitu, yang bukan mengancam keamanan negara, keutuhan NKRI, bukan. Tapi yang kayak seperti pembangunan, masalah tentang jalanan rusak itu kan nggak semestinya diaspirasikan ke negara, mungkin ke pemerintahan nasional, akan tetapi kan hanya untuk masalah administrasinya gitu loh, kayak misalnya. Tapi kalau misalnya itu kan ada APBN gitu ya, bukan negara tapi APBD. Nah itu kan udah dikasih sama negara, itu kan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu, kayak dari itu. Terus jika ranah pemerintahan daerah ada dalam ranah pemerintahan nasional, sudah sepatutnya pengendali pemerintahan nasional turun tangan. Jadi kan saya jelaskan tadi, jika menyangkut sistem Pemda yang dikembangkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam governance nasional harus memperbaikinya agar bisa berjalan efektif. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung tentang kepala daerah. Apa sih kepala daerah itu? Dalam bahasa internasional dikenal dengan istilah eksekutif atau eksekutif lokal. Kalau eksekutif biasa nanti adanya kebingungan, karena eksekutif itu kan sifatnya kan abstrak ya, tadi saya nggak seperti eksekutif lokal. Eksekutif itu kan kayak kepala gitu loh, bisa kepala daerah, kepala ini. Tapi karena adanya eksekutif lokal itu jadi dijuruskan, disempitkan. Terus Indonesia menganut 100% mono eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Nah, dulu Indonesia itu menganut sistem 100% mono eksekutif. Lalu diubah ketika tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 dalam kadar di mana KDH dipilih bersama, wakil KDH dan
tugas-tugasnya seringkali dalam praktek dibawa bersama-sama. Indonesia tidak lagi 100% monoeksekutif. Terus diubah lagi nih ketika 2004, ketika zamannya SBY berarti ya. Itu sangat gencar sekali demokrasi gitu. Demokrasinya kuat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 99, tidak beda. Hanya saja mulai dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, ini adanya pilkada waktu itu. Asal mulanya pilkada tuh ketika tahun 2004 ini, ketika undang-undang menganut eksekutif yang bersifat politis dipilih secara oleh DPRD atau tidak langsung oleh masyarakat dan berkedudukan kuat membentuk birokrasi daerah. Jadi dulu itu sebelum 2004, sebelum adanya undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu, Indonesia itu pemerintah daerahnya itu dipilih oleh DPRD. Makanya kental sekali gitu loh. Apa sih namanya? Kental sekali yang namanya dengan nepotisme, korupsi itu sangat kental. Makanya kenapa diubah supaya masyarakat yang memilih, kan ini kan juga Indonesia kan berideologian demokrasi ya. Kalau misalnya dipilih dari DPRD nanti susah gitu loh. Akan dipertanyakan mana demokrasinya, yang bahwa rakyat itu adalah keputusan tertinggi misalnya. Keputusan tertinggi gitu loh. Selanjutnya itu ada DPRD. Menurut Khan dan Muttalib menyalir bahwa bentuk alamiah dewan lokal sekarang ini di dunia hanya berupa satu kamar. Kamar ini diisi melalui pemilu. Lemans 1970 sampai pada akhir 60-an melihat bahwa di negara berkembang pengisian keanggotaan dewan lokal bervariasi dalam 3 kelompok pengisian. 1. Pegawai pemerintahan pusat di daerah umumnya merangkap sebagai anggota. 2. Pemerintah atau wakilnya di daerah menunjuk atau menetapkan beberapa warga masyarakat daerah menjadi anggota dewan, baik diadakan pemilihan umum maupun tidak. Dan 3. Pemilihan langsung oleh warga masyarakat. Jadi DPRD ini adanya satu kamar doang gitu. Jadi cuma melalui diisi dengan pemilu. Para variabel yang dikemukakan oleh Khan dan Muttalib, bentuk formal concile adalah variabel yang secara jelas berkaitan dengan penjelasan mengenai hubungan antara concile dengan eksekutif lokal. Jadi antara DPRD dengan kepala daerah tuh sangat harus adanya hubungan yang baik. Makanya dari itu kepala daerah itu biasanya kan DPRD itu kan menampung aspirasi rakyat ya. Nah, aspirasi rakyat itu diajukan ke DPRD, makanya itu DPRD harus memiliki hubungan yang baik antara kepala daerah gitu. Nah, tapi biasanya DPRD di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah itu nggak kelihatan. Maksudnya kayak kerjanya itu hanya menerima gaji buta. Yang saya lihat seperti itu ya di daerah Tangerang Selatan ini. Pemerintah daerah DPRD itu kayak kelihatannya tuh kayak tidak kerja gitu loh. Dikhususkan Tangerang Selatan gitu. Dia hanya memakan gaji buta. Padahal APBD-nya itu sangat besar loh. Makanya dari itu Tangerang Selatan itu dikenal dengan kepala daerah yang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Apalagi kan dengan isu-isu bahwa KPK saat ini itu kan dibentuk dari ASN, sedangkan KPK itu diuntukkan sebagai sebagai keamanan gitu loh, yang mengatur keuangan, yang mengatur tingkat korupsi, tapi dipilih dari ASN, padahal yang sering melakukan tindak korupsi itu adalah polisi gitu kan. Ini saya nggak sembarangan ngomong, tapi emang benar kayak polisi-polisi gadungan itu banyak sekali di jalanan. Tingkat korupsi tilang contohnya itu ya, yang seharusnya tilang
itu bukan sekolah tilang tapi kayak apa, tilang eh, yang seharusnya melalui konteks hukum, tapi itu bisa dilakukan dengan wani piro gitu loh. Anda bebas mau bayar berapa, itu sangat kental di proses hukum Indonesia ini, yang seharusnya polisi sebagai aparatur aparatur negara yang baik gitu loh, mereka melayani masyarakat, tapi ya benar itu melayani masyarakat tapi dengan dengan duit gitu, dengan money. Enggak semuanya sih, enggak semua polisi, hanya sebagian orang-orang yang nakal lah, namun juga manusia gitu ya, butuh makan, apalagi dengan dalam pandemi begini gitu. Nah, anomali gubernur. Hal ini amat tergantung dengan susunan wilayah pemerintah. Susunan tingkatan pemerintah yang didesain oleh the founding fathers dalam undang-undang dan susunan hasil amandemen berbeda aroma. Desain the founding fathers lebih akomodatif, fleksibel, futuristis, dan sesuai dengan alur pemikiran konsep IPS. Apa itu IPS? Integrated Prefectural System di atas. Sedangkan hasil amandemen menjerat, kaku, dan langsung lompat menuju pembentukan daerah otonom. Bahkan kata-kata negara dibagi menjadi beraroma federal. Nah, ini salah satu bahwa Indonesia itu menganut sistem dari banyak negara, contohnya Amerika Serikat gitu kan, negara federal, karena kita itu mempunyai kepala daerah, yang artinya kepala daerah itu kan kayak merupakan negara bagian gitu loh. Cuman kalau negara bagian kan seperti sebuah negara tapi yang dibagi gitu. Kalau ini kan kepala daerah, karena kita kan berdaerah. Sebenarnya sama sih, sama aja. Itu kan sebuah daerah yang memiliki memiliki kepala gitu ya, yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, tetapi ada sistem pemerintahan yang lebih kuat, yaitu negara. Nah, contohnya presidennya itu adalah sekarang itu kan Joe Biden, tapi memiliki banyak sekali kepala negara bagian gitu, kepala negara bagian gitu. Gubernur juga gubernur, seperti kalau nggak salah saya pernah dengar, pemerintahan kepala negara bagian itu juga disebut gubernur kalau nggak salah, saya lupa sama seperti gubernur lah wewenangnya. Oleh karena itu, deskonsentrasi, maka pengisian jabatan wakil pemerintahan ini harus tetap berada di tangan pemerintah. Nah, itu. Ini salah satu dari sebelum Undang-Undang 24 ya tadi, tahun 2004. Elemen pelibatan masyarakat jika ada adalah memastikan nilai penerimaan unsur lokal agar manajemen kesatuan di atas berkelindan sesuai dengan susunan daerah otonom dalam rangka desentralisasi. Dengan demikian negara yang menganut IPS tadi, daerah otonomnya akan berhimpit dengan wilayah kerja wakil pemerintah. Di samping itu, kepala daerahnya ditugasi sekaligus sebagai wakil pemerintah atau sebaliknya. Di Indonesia kini, wakil pemerintah hanya berhenti di tangan gubernur semata, sedangkan tingkatan kabupaten atau kota hanya sebagai kepala daerah. Nah, jadi wakil pemerintah itu adalah gubernur, dan kepala daerahnya itu adalah di tingkat kabupaten atau kota. Jadi wali kota itu sebagai kepala daerah yang yang mengatur daerah, dan wakil pemerintah itu adalah gubernur. Contohnya jadi wali kota itu kayak kota Sleman, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang. Nah, itu wali kota. Sedangkan gubernur yang mencakup kayak Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, itu. Nah, biasanya yang paling kelihatan itu kayak gubernurnya itu. Tetapi ya yang paling kelihatan itu adalah gubernurnya. Contohnya ketika
apa di ini Jawa Timur apa Jawa mana? Yang yang gubernurnya itu Ganjar Pranowo tuh. Itu sangat bagus dia ngaturnya. Dia salah satu calon dari calon dari presiden. Kalau kata orang-orang daerah sono, dia cocok jadi presiden. Nah, itu asal mula dari mengapa Jokowi itu cocok jadi gubernur. Nah, gubernur ini biasanya kalau di tanah Jawa itu berfilosofi dari berfilosofi dari filosof Semar. Dia itu seorang gubernur kan memiliki jabatan ya, sama seperti Semar itu kan adalah memiliki jabatan, dulunya itu dewa, tapi dia itu merakyat. Nah, itu yang disukai oleh orang Jawa, orang-orang masyarakat di daerah Jawa itu. Mengapa Jokowi itu bisa menjadi presiden, karena itu. Ditambah lagi dengan adanya proses politik yang sangat sangat menguntungkan bagi dia. Contohnya itu adalah bergabungnya partai politik yang besar seperti PDIP dan lain-lain, itu bergabung ke pihak Jokowi, karena itu sangat besar untuk menjadi kelicikan. Itu perlu ya menurut saya. Ini kan PDIP itu kan terkenal dengan kelicikan, bukan terkenal dengan kelicikannya, terkenal dengan bagus strateginya gitu loh. Beda ya, licik dengan mengetahui strategi itu beda, hampir sama tapi berbeda. Itu hanya masalah pandangan aja, perspektif. Itu bagus. PDIP itu bagus gitu. Dia mengerti medan perang, karena kan apalagi itu kan dia itu salah satu pendirinya tuh, pendirinya itu kan Megawati ya, cucu dari sang proklamator. Nah, karena ini adalah kepemimpinan politik di daerah, pasti ada hak yang sangat istimewa di daerah ini, yaitu adalah hak otonomi daerah. Apa sih hak otonomi daerah itu? Ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nih, salah satu hak ini itu merupakan ketidakserasian antara pemerintah pusat dengan daerah. Contohnya, ketika pemerintah contohnya itu ketika vaksin, pemerintah pusat mengharuskan, tapi tidak wajib, tapi mengharuskan ya, sunnah muakkad lah, sunnah yang dianjurkan. Terus itu dianjurkan untuk setiap warga negara Indonesia itu untuk vaksin. Sedangkan di daerah mana ya, kalau nggak salah itu daerah Jogja, itu tidak mewajibkan, karena kan sesuai dengan angka orang-orang, umur, sesuai dengan umur rata-rata gitu ya, bahwa di daerah Jogja itu rata-rata orang-orang yang sudah lansia gitu. Walaupun terkenal dengan kota pelajar, tapi kan kota pelajar itu kan nggak selamanya orang-orang di situ tuh warga lokal. Ada yang dari Semarang, ada yang dari luar Jawa itu. Tapi rakyat daerah situ, pribuminya aslinya itu rata-rata itu adalah orang-orang tua gitu. Karena emang menurut orang-orang yang sudah yang sudah lansia, yang pernah ke Jogja, yang tinggal di Jogja itu, saya pun sendiri juga pernah ke Jogja. Enak sekali untuk mengalami masa tua di sana. Udaranya sejuk, rakyatnya warga-warganya ramah gitu loh. Otonomi daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 atau 99 itu tidak dapat dicabut oleh pemerintah pusat. Jadi
dengan adanya ini undang-undang ini, jadi pemerintah daerah juga pemerintah pusat nggak bisa seenaknya mengatur atau mencabut hak otonomi daerah itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.